Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, Al-Quran bukan hanya sekedar kitab suci untuk dibaca dan dihafalkan, tapi juga merupakan sumber ilmu yang sangat luas. Sayangnya, banyak ilmu dalam Al-Quran yang mulai jarang diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Padahal, jika benar-benar diamalkan, ia bisa menjadi solusi atas banyak permasalahan umat manusia saat ini. Dalam video ini, kita akan membahas 7 ilmu Al-Quran yang jarang diterapkan saat ini. Yuk kita simak satu persatu. Sebelum dilanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Ilmu Tadabbur Al-Quran. Hari ini, banyak orang yang hanya berhenti pada membaca atau menghafal Al-Quran. Namun, Allah berulang kali memerintahkan kita untuk tadabbur, yaitu merenungkan makna setiap ayat. Allah berfirman, "Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." Quran, Surat An-Nisa ayat 82. Sayangnya, tadabbur jarang dilakukan. Padahal, tadabbur inilah yang menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang menuntun kehidupan, bukan sekedar bacaan merdu. Ilmu Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa. Al-Quran banyak berbicara tentang pentingnya membersihkan hati dan jiwa. Allah berfirman, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Quran, Surat Asy-Syams ayat 9-10. Namun di zaman modern ini, tazkiyatun nafs sering ditinggalkan. Manusia lebih sibuk mengejar dunia, sementara hati dipenuhi hasad, iri, dendam, dan cinta berlebihan pada dunia. Padahal inilah salah satu ilmu inti dalam Al-Quran untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia. Ilmu Syifa. Al-Quran sebagai obat dan penyembuh. Al-Quran menyebut dirinya sebagai syifa, obat bagi penyakit hati dan bahkan jasmani. Allah berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran, Surat Al-Isra ayat 82. Namun, konsep ini jarang dipraktekkan. Kita lebih percaya obat kimia daripada menjadikan Al-Quran sebagai terapi hati yang gelisah, stres, hingga penyakit spiritual. Padahal dengan tilawah, zikir, dan doa Al-Quran, jiwa bisa tenang dan sehat. Ilmu Qiyadah, kepemimpinan Qurani. Al-Quran tidak hanya berbicara soal ibadah, tapi juga mengajarkan prinsip kepemimpinan. Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Quran, Surat Al-Baqarah ayat 124. Begitu juga kisah para nabi yang menunjukkan model kepemimpinan adil, jujur, dan amanah. Sayangnya, ilmu kepemimpinan Qurani jarang diterapkan. Banyak pemimpin muslim hari ini lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada amanah. Padahal, jika konsep kepemimpinan Qurani diterapkan, masyarakat akan jauh dari kezoliman. Ilmu ekonomi Qurani. Al-Quran memberi prinsip dasar ekonomi yang sehat, larangan riba, keadilan dalam perdagangan, pentingnya zakat dan sedekah, hingga larangan penimbunan harta. Allah berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran, Surat Al-Baqarah ayat 275. Namun, saat ini sistem ekonomi dunia didominasi oleh riba dan kapitalisme. Akibatnya, banyak terjadi krisis, kesenjangan, dan ketidakadilan. Padahal jika ilmu ekonomi Qurani dijalankan, kesejahteraan bisa lebih merata. Ilmu menjaga lingkungan. Banyak yang tidak menyadari, Al-Quran juga mengajarkan tentang menjaga alam. Allah melarang perusakan di muka bumi. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran, Surat Al-A'raf ayat 56. Namun, manusia modern banyak merusak alam, menebang hutan sembarangan, membuang sampah plastik, dan mencemari laut. Padahal jika umat Islam benar-benar menerapkan ilmu menjaga lingkungan dari Al-Quran, bumi ini akan lebih lestari. Ilmu persaudaraan sesama muslim dan manusia. Al-Quran menekankan pentingnya persatuan dan persaudaraan. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Quran, Surat Al-Hujurat ayat 10. Namun, apa yang kita lihat hari ini, umat Islam sering terpecah belah oleh politik, mazhab, bahkan hal-hal kecil. Padahal jika ukhuwah Qurani ditegakkan, umat Islam akan kembali kuat dan disegani dunia. Kita semua tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullah, petunjuk hidup bagi manusia.
Tapi, banyak orang yang hanya berhenti pada membaca tanpa memahami lebih dalam manfaat besar yang bisa dirasakan ketika benar-benar mempelajari Al-Quran. Lantas, apa manfaat dari mempelajari Al-Quran? Berikut, inilah 7 manfaat besar dari mempelajari Al-Quran yang sering dilupakan umat Islam hari ini. Menjadikan sumber petunjuk hidup. Al-Quran disebut sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Allah berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Ketika seseorang mempelajari Al-Quran, ia akan menemukan arah hidup yang jelas, tidak bingung harus memilih jalan mana. Banyak orang tersesat dalam kehidupan modern karena tidak kembali pada Al-Quran. Padahal di dalamnya ada solusi untuk masalah pribadi, keluarga, hingga sosial. Menumbuhkan ketenangan hati. Salah satu manfaat terbesar mempelajari Al-Quran adalah ketenangan batin. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Rod ayat 28. Orang yang rutin mempelajari, membaca, dan memahami Al-Quran akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Di tengah dunia penuh stres dan kegelisahan, Al-Quran menjadi obat penenang terbaik. Menguatkan iman dan takwa. Setiap ayat Al-Quran berfungsi menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Ketika seorang muslim mempelajarinya, ia akan semakin yakin pada janji Allah, semakin takut melanggar larangannya, dan semakin cinta beribadah kepadanya. Inilah yang menjadikan orang dekat dengan Al-Quran biasanya memiliki akhlak yang lebih terjaga. Mendapatkan syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Bukan hanya membaca, tapi mempelajari dan mengamalkan Al-Quran akan menjadi penolong di hari akhir. Bayangkan, di saat manusia panik menghadapi hisab, Al-Quran bisa menjadi sahabat yang membela kita. Meningkatnya kecerdasan dan kebijaksanaan. Al-Quran tidak hanya menumbuhkan spiritualitas, tapi juga melatih kecerdasan. Banyak ayat Al-Quran yang mengajak berpikir tentang penciptaan langit, bumi, sejarah umat terdahulu, hingga hukum-hukum kehidupan. Dengan mempelajarinya, seorang muslim dilatih berpikir kritis, bijaksana, dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Menghubungkan diri dengan generasi salaf. Mempelajari Al-Quran membuat kita terhubung dengan warisan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka hidup dengan Al-Quran, menafsirkan, mengamalkan, hingga memperjuangkannya. Ketika kita membaca dan mempelajarinya, kita seakan menghidupkan kembali sunnah mereka dan menjadikan diri kita bagian dari mata rantai umat terbaik. Menjadi jalan keberkahan hidup. Orang yang mempelajari Al-Quran akan merasakan keberkahan dalam hidupnya, rezeki yang lapang, keluarga yang damai, dan hidup yang penuh makna. Banyak ulama mengatakan keberkahan ilmu, harta, dan bahkan umur, semuanya bermula dari hubungan yang baik dengan Al-Quran. Semoga dengan memahami manfaat ini, kita semakin semangat belajar, membaca, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini jika menurut kamu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.